kita ketemu lagi dalam program Dialog Keluarga Sukses. Program yang membahas tentang masalah suami istri atau masalah keluarga. Dan topik kita hari ini adalah topik yang sensitif, yaitu tentang perceraian. Benarkah orang Kristen boleh bercerai? Ada statement juga, ternyata orang Kristen boleh bercerai. Benarkah? Kenapa bisa muncul pertanyaan itu? Karena ternyata di dalam kehidupan sehari-hari banyak juga orang-orang Kristen yang bercerai. Bahkan ada juga hamba Tuhan atau pendeta juga yang bercerai dan menikah lagi. Sehingga orang-orang bisa ambil kesimpulan berarti orang Kristen juga boleh bercerai. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Nah, untuk itu Bapak Ibu, saudara boleh memberikan opini, boleh memberikan komentar, boleh memberikan jawaban. Silakan saudara bisa berikan komentar saudara atau pertanyaan saudara. Kalau saudara mau live dengan saya di Suara Sangkakala ke 081333720.000, atau saudara juga bisa nanti menulis pertanyaan atau komentar di kolom komentar di YouTube ini. Ya, saudara, perceraian sesuatu hal yang sebetulnya dihindari. Banyak orang mencoba atau berusaha untuk menghindari terjadinya perceraian. Namun demikian, ada orang yang sudah berusaha, tapi toh akhirnya jebol juga pertahanannya dan akhirnya mengambil keputusan untuk bercerai. Tapi apakah kita sebagai orang Kristen atau orang percaya memang Alkitab atau Bible mengizinkan untuk bercerai? Jawabannya jelas tidak. Apa buktinya? Jelas di dalam ayat-ayat firman Tuhan dengan tegas disebutkan di dalam Markus 10:9 dikatakan, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kemudian kalau kita merujuk ke perjanjian lama di dalam Malaki pasal 2 ayat 16 dikatakan, aku membenci perceraian, firman Tuhan. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya bahwa Tuhan juga membenci perceraian. Artinya apa? Artinya Tuhan sebenarnya tidak menghendaki terjadinya perceraian. Lalu mengapa di dalam perjanjian lama Musa mengizinkan umat Israel bercerai? Lalu firman Tuhan katakan itu bukan Musa yang mengizinkan, tetapi karena ketegartengkukan. Ya, karena bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang ngeyel, yang ngotot, yang bandel, yang memaksakan diri untuk bercerai. Demikian juga di dalam perjanjian baru, kalau sekarang di zaman sekarang ini banyak orang Kristen atau ada orang Kristen yang akhirnya bercerai, berarti apakah Tuhan mengizinkan? Apakah gereja mengizinkan? Apakah juga kita hamba Tuhan mengizinkan? Jawabannya jelas bukan. Berarti apa? Itu adalah keputusan mereka sendiri. Keputusan yang mereka ambil sendiri. Tentunya mereka tidak pernah minta restu, karena ya kalau minta restu kan biasa jawabannya Tuhan tidak akan merestui. Kalau ada orang yang datang kepada saya, tentu saya akan berikan nasihat, saya akan berikan saran dan usul supaya mereka bisa memperbaiki atau mempertahankan pernikahan mereka. Ya, jadi dari kesimpulan ini kita jelas bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak mengizinkan terjadinya perceraian. Dan kalau itu terpaksa terjadi, itu karena keputusan orang itu sendiri, ya. Nah, sekarang kita bertanya, ya, apakah hanya berdasarkan ayat itu saja akhirnya Tuhan melarang? Sebetulnya saudara, di dalam Alkitab itu ada kurang lebih 50 ayat yang berbicara atau membahas tentang perceraian. Dan sebagian besar itu membahas tentang dampak atau akibat dari perceraian. Nah, sebelum kita membahas tentang dampaknya atau akibatnya, saya akan membahas dulu tentang penyebabnya. Ya,
Apa yang menyebabkan orang itu akhirnya mengambil keputusan untuk bercerai? Ya. Penyebab yang paling banyak, yang paling dominan adalah karena adanya ketidaksetiaan atau perselingkuhan atau perzinahan. Ya. Sebagian besar karena salah satu atau keduanya yang tidak setia dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk berpisah atau bercerai. Ya. Ya, mungkin salah satunya berselingkuh atau berzina sehingga akhirnya mereka bercerai. Yang kedua yaitu masalah ekonomi atau masalah uang juga. Dan ini menjadi penyebab terbesar kedua ketika masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa pandemi yang kemarin itu ternyata di daerah-daerah tertentu itu meningkat begitu tajam. Ternyata tren itu terjadi bukannya di Indonesia, di China juga begitu, dan juga ternyata di Indonesia. Saya membaca di sebuah artikel ternyata salah satu provinsi di Indonesia di daerah Jawa juga itu menyumbang angka perceraian terbesar ya beberapa waktu yang kemarin itu. Jadi masalah ekonomi itu menjadi penyebab atau menjadi faktor juga orang akhirnya terpaksa bercerai, ya. Berarti mereka mengingkari komitmen karena komitmennya pernah berjanji mereka akan setia kepada pasangannya atau setia terhadap pasangannya baik di dalam keadaan makmur atau dalam keadaan sulit. Dan ternyata ketika keadaan sulit banyak orang yang tidak tahan dan akhirnya mengambil keputusan untuk bercerai. Ya, itu dua alasan ya. Ada alasan-alasan yang lain mengapa akhirnya orang mengambil keputusan untuk bercerai. Ya, tadi saya sudah membahas tentang penyebab perceraian. Dua hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama yaitu adanya ketidaksetiaan atau ada perselingkuhan atau perzinahan. Ini yang rata-rata ya, orang-orang yang akhirnya mengambil keputusan untuk bercerai. Yang kedua yaitu masalah ekonomi. Ya, karena nggak tahan dengan hidup susah atau nggak tahan menderita dan akhirnya mereka berpisah. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran akan tanggung jawab. Artinya apa? Ya masing-masing baik yang laki-laki atau yang perempuan, suami atau istri, mungkin salah satunya mereka nggak tanggung jawab. Suaminya yang harusnya menjadi tulang punggung, menjadi kepala keluarga, menjadi pemimpin yang bertanggung jawab untuk satu memberikan nafkah, kemudian harus bekerja, harus memberikan rasa aman dan nyaman untuk keluarga dan ternyata mereka tidak bertanggung jawab. Akhirnya ya istrinya atau anaknya nggak tahan dan akhirnya ya mereka ngambil keputusan untuk bercerai ya. Jadi kurang tanggung jawab ya, bukan nggak sadar ya, kadang-kadang ya mereka melalaikan itu tanggung jawabnya. Dan yang lainnya yaitu alasan klasik yaitu ketidakcocokan ya. Kalau ditanya kenapa kok bercerai, ya sudah tidak ada kecocokan lagi, Pastor. Dan kalau kita nonton acara infotainment di TV juga, kalau orang yang bercerai rata-ratanya sudah tidak ada kecocokan lagi. Saya katakan kalau memang tidak cocok, tidak usah nunggu puluhan tahun, nggak usah nunggu tahunan. Saudara yang habis menikah, begitu lewat 3 bulan, saudara akan menemukan banyak ketidakcocokan ya. Masalah-masalah yang terjadi, sering berantem, sering bertengkar, dari masalah-masalah yang prinsip sampai yang masalah yang kecil-kecil bisa berantem juga. Ya, dan akhirnya mengambil kesimpulan, kayaknya kita ini tidak cocok ini, ya. Nah, ini alasan klasik ya saudara. Ketika seorang pastor, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta bertanya kepada pasangan yang mau menikah, apakah kalian merasa yakin sudah cocok bahwa ini pasangan dari Tuhan? Mereka akan menjawab 100% pastor, saya merasa cocok dengan pasangan saya.
Yakin 100%. Saya tanya berapa persen? 100%. Iya. Tapi masalahnya begitu masuk ke fase konflik, sehingga mereka sering bertengkar, mereka berantem, akhirnya mereka datang kepada hamba Tuhan dan katakan, Pastor, Pak Pendeta, saya yakin 100% dia itu bukan pasangan saya yang cocok, bukan pasangan saya yang tepat, sehingga kami akan berpisah saja, kami akan bercerai saja. Ngomongnya 100% juga tidak cocok. Kan aneh toh saudaraku. Dulu waktu sebelum nikah dibilang katanya 100% udah yakin 100%. Tapi sekarang juga yakinnya 100% bahwa dia bukan pasangan yang tepat. Dan akhirnya mereka bercerai. Ya, ini alasan klasik sebetulnya. Ya, intinya mereka sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahan mereka. Dan alasan yang lain yaitu karena komunikasi yang buruk. Sebetulnya kan segala sesuatu bisa dikomunikasikan. Kenapa orang pacaran merasa cocok? Karena komunikasinya bagus, komunikasinya lancar. Baik dan dalam, bisa ngomong apa saja, terbuka apa saja. Bahkan sampai hal yang kecil-kecil, yang remeh-temeh. Sehingga akhirnya dia merasa menjadi bagian hidup, sehingga mereka yakin. Tapi dari semuanya itu sebetulnya saudara, alasan yang paling kuat kenapa orang bercerai, ya akhirnya mereka melanggar komitmen. Karena mereka sudah berkomitmen, berjanji di hadapan Tuhan untuk saling mencintai, mengasihi sepanjang umur hidupnya. Itu poin utamanya. Ya, dan mungkin ada alasan-alasan lain. Kenapa kok mau bercerai? Iya, ternyata sudah bosan dengan pasangannya, mau kawin lagi, mau menikah lagi. Orang Kristen yang sudah bercerai, apa diselamatkan pada akhir zaman nanti? Iya, pertanyaan bagus. Apakah orang yang bercerai bisa diselamatkan di akhir zaman? Iya. Ya kalau dia nggak sampai akhir zaman, kalau udah mati duluan. Ya intinya apakah selamat atau enggak nanti ya hidup belakangnya. Saya akan pisahkan ya saudara, keselamatan sama pernikahan atau perceraian. Jadi keselamatan itu hubungannya dengan anugerah, dengan iman, percaya. Kalau orang itu mendapatkan anugerah Tuhan, percaya Yesus, maka dia diselamatkan oleh Tuhan. Ya, dan sebenarnya Tuhan bukannya menyelamatkan jiwa atau nyawanya, Tuhan juga ingin menyelamatkan pernikahannya. Tapi kadang-kadang ada orang yang sudah nggak tahan, kadang nggak mau, akhirnya bercerai. Jadi poinnya intinya, kalau dia tetap di dalam Kristus, dia percaya Yesus, dia hidup di dalam in Christ, di dalam Kristus atau Kristus di dalam hatinya, dalam hidupnya, dia selamat. Ya, itu jawaban saya. Apabila sudah terlanjur bercerai, baiknya harus bersikap bagaimana? Di dalam firman Tuhan ada di 1 Korintus itu, kalau orang akhirnya mengambil keputusan bercerai, hendaklah dia hidup sebagaimana dia dalam pilihannya itu. Artinya apa? Biar dia hidup sendiri. Ya, artinya apa? Ya sudah ambil keputusan bercerai, ya hidup sendiri sampai akhir hidupnya. Ya, tapi di sini banyak orang yang tidak tahan. Lalu bagaimana Pastor kalau orang itu masih muda dan sekarang pasangannya sudah menikah lagi, hidup dengan pasangannya, punya anak, happy, mosok dia nggak diizinkan menikah lagi. Nah, inilah kasus-kasus yang terjadi di dalam pelayanan pastoral di dalam gereja. Sehingga kita tidak pukul rata. Memang ada orang-orang yang misalnya masih muda. Sekarang kalau pasangannya meninggal is oke ya. Udah enggak ada alasan untuk dia tidak menikah. Boleh dia menikah karena orang bebas, karena pasangannya meninggal. Kalau pasangannya sekarang sudah menikah lagi, juga punya pasangan, punya anak-anak, apakah dia nggak boleh? Nah, atas pertimbangan itu, kalau dia akhirnya menemukan pasangan yang tepat dan merasa dia pengen apa istilahnya dapatkan panggilan untuk menikah lagi dengan pertimbangan tertentu, maka dia dilayani dan akhirnya bisa menikah lagi. Loh, berarti kan nggak sesuai dengan firman, Pastor. Nah, kalau gereja kaku ya dan akhirnya sudah nggak melayani, ya sudah, akhirnya apa? Akhirnya dia meninggalkan gereja, meninggalkan imannya dan akhirnya menikah dengan caranya sendiri. Ya, itu alasan atau pertimbangan lainnya. Apabila suami dan istri sudah tidak bisa ditolong lagi hubungan baiknya, apa jalan terbaiknya?
Ya, kalau sepertinya tidak ada jalan keluar ya, tidak mungkin bisa dipersatukan lagi. Kelihatannya seperti itu. Sebenarnya dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Memang ada saran nasihat kalau pernikahan itu memang sangat-sangat kritis, sangat-sangat darurat, misalnya sudah dipukulin lah, di segala macam lah, ya sebaiknya mereka berpisah dulu untuk sementara. Waktu mereka berpisah sementara itu mereka berpikir, dan ternyata ketika berpikir ada yang sadar. Ternyata dia menyadari kekeliruannya, menyadari kesalahannya, dan sekarang dia tidak enak hidup sendiri. Dan ternyata waktu dia merenungkan, waktu ketemu juga orang-orang lain, ternyata pasangannya itu lebih baik begitu. Dan akhirnya mereka bisa rujuk kembali. Mereka kembali rukun dan mereka kembali bisa diberkati. Apakah ada contohnya, Pastor? Ada. Saya pernah pelayanan di sebuah kota di Jawa Timur, di Surabaya tempatnya. Ada orang yang bersaksi, dulu Pastor saya pernah sudah bercerai, berpisah. Tapi setelah sekian tahun, ternyata Tuhan dorong saya untuk saya pulang lagi. Dan ternyata istri saya sedang menunggu saya juga. Dan akhirnya yaudah kami diberkati lagi, kami menikah lagi. Dan sekarang mereka bahagia, mereka melayani bersama-sama. Aduh, kan bisa saudaraku ya. Jadi sebetulnya di dalam Yesus, dalam Tuhan itu kemungkinan untuk dipulihkan, kemungkinan untuk diperbaiki itu selalu ada. Sehingga saudara jangan putus asa, jangan putus harap ketika seolah-olah menemukan jalan buntu. Di dalam Yesus masih ada jalan keluar. Sudah bercerai, apa boleh rujuk lagi? Apa harus melakukan pemberkatan lagi atau mulai dari nol? Ya, ini sepertinya jawabannya sudah yang bagian akhir tadi ya. Apakah bisa rujuk? Bisa, ya. Apakah mulai dari nol? Ya sebenarnya bukan dari nol lah ya. Kalau orang itu sudah sampai masuk ke tahap pengadilan, diketok resmi, ada surat cerainya, dan kalau demikian ya dia akan diberkati lagi dan mendaftarkan pernikahan ulang lagi ke cacat sipil supaya apa? Ya supaya dianggap sah. Sehingga status anaknya atau lagi kalau nanti ada anak lagi ya tetap dia sebagai pernikahan yang sah. Dan kalau salah satu yang dipanggil Tuhan duluan, yang satunya masih dapatkan warisan atau sebagai ahli waris yang resmi. Karena apa? Karena ada surat nikahnya yang resmi. Jadi itu jawabannya ya. Saya berharap itu jelas. Dan ya saya berdoa kalau ada di antara saudara yang sekarang sedang ada rencana, bukan kok rencana istilahnya, ya karena sudah merasa nggak tahan dan pengen bercerai, nimbang-nimbang untuk bercerai, sebaiknya batalkan dulu. Saudara bisa berdiam diri, berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Ya, sampai kita ketemu di pertemuan yang akan datang ya. Tuhan Yesus memberkati.